Raffi Ahmad adalah fenomena politik zaman Kiwari. Raffi bukan lagi sekadar pesohor dengan gurita bisnis, melainkan juga contoh bagaimana popularitas menjadi tiket masuk ke ruang kekuasaan. Di negeri yang politiknya kerap seperti acara televisi ini, jumlah pengikut bisa lebih menentukan daripada riwayat hidup. Sebelum menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad dikenal sebagai penghibur layar kaca. Pada era Joko Widodo, Raffi masuk lingkaran kekuasaan sekaligus mengembangkan bisnis di berbagai bidang. Jumlah entitas bisnisnya lebih dari 30. Salah satunya Rans Nusantara Hebat, hasil kongsi dengan Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Pusat kuliner di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten itu dibuka pada Maret 2024 dan hanya beroperasi kurang dari setahun. Dalam bisnis, seperti di televisi, promosi meriah belum tentu membuat acara panjang umur. Jaringan Raffi juga bersinggungan dengan Doni Oskaria. Nama Doni dan Kaisang tercatat sebagai pemegang saham Rans dengan Raffi sebagai pemegang saham terbesar. Kini Doni menjadi Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, sekaligus Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ada pula Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Harian Partai Gerindra itu, disebut Raffi sebagai mentor. Raffi bahkan pernah menyebut dirinya anak didik Dasko dan anak pungut Bang Dasko. Keduanya seringkali tampil di depan publik bersama. Pada Juni 2026, Raffi mengaku berkonsultasi dengan sang mentor ketika namanya disebut dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Rangkaian hubungan tersebut memperlihatkan simpul yang rapat antara selebritas, bisnis, partai politik, dan kekuasaan. Kedekatan tentu bukan kejahatan. Masalahnya muncul bila hubungan pribadi berubah menjadi akses istimewa tanpa transparansi. Penunjukan Raffi sebagai utusan khusus juga menyisakan pertanyaan tentang ukuran kompetensi. Publik berhak bertanya apakah popularitas dan kedekatan politik cukup menjadi modal mengurus generasi muda dan pekerja seni. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Raffi lebih mudah ditemukan sebagai pesohor ketimbang pejabat dengan capaian kebijakan. Touring bersama sejumlah selebritas yang pernah mendapat sponsor perusahaan negara misalnya, lebih ramai menjadi tontonan daripada laporan kerja. Dunia hiburan mengenal prime time, jabatan publik semestinya mengenal public time, waktu untuk bekerja dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Fenomena Raffi menunjukkan wajah baru politik personalistik. Dulu pengaruh politik bertumpu pada tokoh agama, pemuda, atau masyarakat. Kini muncul kelas baru yakni pemengaruh dengan jutaan pengikut. Mereka tak perlu mendirikan partai untuk mengumpulkan massa, cukup memiliki engagement tinggi dan kemampuan menjaga kamera tetap menyala. Disinilah persoalan demokrasi berada, bukan pada Raffi seorang, melainkan pada sistem yang memungkinkan popularitas ditukar dengan kekuasaan tanpa ukuran kompetensi dan akuntabilitas yang terang.